ujung pangkah yang saya banggakan. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Soekarwo, Bapak kita, pemimpin kita, Gubernur Jawa Timur, hari ini dan hari-hari yang akan datang. Yang saya hormati saudara saya yang sangat saya cintai, Bapak Haji Samuel, sekaligus selaku ketua partai pemenang di Indonesia, Partai Demokrat. Mudah-mudahan ke depan Pak Samuel menjadi pemenang di Kabupaten Gresik. Yang saya hormati saudara-saudara DPRD Kabupaten Gresik hadir di sini, termasuk pendamping-pendamping Pak Samuel yang begitu rela dan ikhlas. Gak apa-apa masih aku gak jadi anggota dewan, sampai naik anggota-anggota aku kabeh sing dadi dewan aku tak ndelok ae teko mburi. Alhamdulillah ada di depan saya semua ini. Anggotanya 8 kalau tidak salah, hadir cuma 4 kelihatan hari ini. Yang lain kunjungan. Bunker. Yang saya hormati dan semuanya yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah yang hadir di sini mayoritas, mohon izin Pak Samuel, ini termasuk 100% yang memberangkatkan saya. Terima kasih. Bapak Ibu para kiai hadirin yang berbahagia, dalam suasana sore hari yang bahagia dan membahagiakan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmat dan ridhonya kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, kekuatan, insya Allah kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan ibadah kita, melanjutkan tugas-tugas kita, karya kita untuk mengabdi kepada negara, bangsa, dan membangun Jawa Timur dan Gresik yang kita cintai ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Gresik, menyampaikan ucapkan ahlan wa sahlan, sugeng rawuh, selamat datang Pak Dekarwo di kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kedatangan Pak Dekarwo sore hari ini menjadikan tolak ukur untuk meneruskan khususnya pengembangan pondok pesantren Rodotul Hikmah yang pada hari ini luar biasa bisa mendatangkan Pak Dekarwo. Seingat saya Pak D, selama saya menjadi wakil bupati, kemudian sempat istirahat dan alhamdulillah dipilih oleh rakyat menjadi bupati. Saya baru kali ini, mungkin ini banyak penglihatan saya, mudah-mudahan saya ini salah. Pak Dekarwo baru hadir di tempatnya Gus Latif kali ini. Mudah-mudahan Pak Dekarwo di tahun 2014-2015 bisa hadir ke tempat ini dalam suasana dan status yang sama. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, perlu saya sampaikan dan saya laporkan ke Bapak Gubernur bahwa pendidikan khususnya yang bernapasan Islam di Kabupaten Gresik ini luar biasa. Mulai dari TPQ, dari Madin, kemudian Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan sejenisnya. Hampir 2000 lebih
sekolah. Dan kalau sekolah umum itu hanya 800, hampir 1 dibanding 1,5. Kalau dibanding ini merupakan Gresik ini luar biasa di dalam pengembangan Islamnya. Penelitian para tokoh, para peneliti bahwa Gresik ini merupakan suatu kejutan, bahwa Gresik ini merupakan daerah pelabuhan, daerah industri, tetapi perkembangan Islam dari hari ke hari semakin banyak dan semakin meningkat. Namanya semaan Al-Quran terus berkembang, kemudian dzikir, kemudian masalah yasinan, masalah sampai orang yang pergi ke kuburan, selamatan, sedekah bumi, dari hari ke hari semakin banyak. Ini membuktikan bahwa Gresik tidak terpengaruh dengan suasana masyarakat yang sangat heterogen, tetapi satu tujuan pokok masyarakat Gresik adalah mempertahankan kulturnya, yaitu kultur Islam dan pondok pesantrennya. Bapak-bapak, ibu hadirin yang sangat saya hormati, ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami khususnya bersama mitra saya Bapak Haji Muhammad Qasim, yang begitu bersusah payah bagaimana mengalokasikan dana pendidikan ini. Dengan dana pendidikan 23,5% dari APBD. Tetapi justru yang paling banyak, dana anggaran 23,5% itu tidak banyak disalurkan ke pendidikan-pendidikan yang berlapaskan Islam atau pondok pesantren, hanya sebagian. Ini luar biasa perjuangan para kiai, para alim, para ulama untuk membantu pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, tentunya perkembangan pondok pesantren ini melalui bantuan-bantuan provinsi, Bosda dan sebagainya, ini sangat banyak digulirkan di Kabupaten Gresik. Kalau saya tidak salah baca, hampir program Provinsi Jawa Timur ini untuk Bosda itu lebih dari 300 miliar itu. Ini yang saya dengar. Ini adalah karena kepeduliannya Pak Dekarwo di dalam pendidikan, khususnya pendidikan di bidang pondok pesantren. Ini saya sampaikan Pak Samuel, biasanya kalau saya menyampaikan ini akan ditambah lagi jumlahnya itu. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, tentunya tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini, namun tidak pantas kalau saya tidak menyampaikan laporan selayang pandang apa yang kami lakukan bersama Bapak Haji Muhammad Qasim di usia 2 tahun 7 hari hari ini. 27 September yang barusan itu merupakan tahun kedua pemerintahan atau pengabdian kami di Kabupaten Gresik ini. Alhamdulillah, tentu banyak. Ada yang sudah terrealisasi, ada yang sedang terrealisasi, dan ada yang akan terrealisasi. Perlu saya sampaikan bahwa yang sudah terrealisasi 21 poin yang sudah kami laksanakan. Alhamdulillah ini sudah dapat dirasakan walaupun belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian ada 11 poin yang sedang dilaksanakan, termasuk adalah pelaksanaan pembangunan bendung gerak atau sembayat birit. Ini sudah dimulai. Kemudian pembangunan lapangan terbang perintis juga sedang dimulai. Pembangunan pelabuhan internasional, insya Allah sudah pembebasan lahan sudah dilakukan sekitar 550 hektar. Kemudian pembangunan stadion persiapan Asian Games ke-18 tahun 2019. Ini selesai dilelang tentang perencanaannya. Insya Allah Oktober ini nanti akan dilelang tentang fisiknya. Alhamdulillah kemarin telah dihadiri oleh organisasi
Council Asia atau sering kita sebut dengan organisasi atau Komite Olimpiade Internasional datang ke Kabupaten Gresik. Alhamdulillah memberikan suatu aplaus yang bagus, tepuk tangan terus mereka, karena Gresik awal-awalnya dilihat sepi, dilihat tidak siap. Alhamdulillah dengan kunjungan beliau itu Gresik termasuk dikategorikan untuk siap untuk menjadi tuan rumah. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, masih sekilas tentang Asian Games. Pada kesempatan ini, mumpung banyak para kiai, para gus, para tokoh dan alim, mohon doa restu. Mudah-mudahan tanggal 8 November yang akan datang ada suatu kongres tentang Asian Games, insya Allah dilaksanakan di Makau. Indonesia termasuk salah satu peserta. Mohon doa restu. Mudah-mudahan Asian Games yang 50 tahun yang lalu terjadi di Indonesia 1962, setelah itu tidak ada lagi, baru menjelang ini. Mohon doa restu. Mudah-mudahan Indonesia nanti menjadi pemenang untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Kalau Indonesia sebagai tuan rumah, pastikan itu ada di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu menjadi pemenang, pastikan cabur-cabur itu yang paling banyak adalah di Kabupaten Gresik. Ini semuanya bukan karena kehebatan saya orang Gresik, bukan karena kehebatan Pak Kosim selaku mitra saya, tapi semuanya ini adalah perjuangan Pak Dekarwo untuk melobi ke Jakarta bagaimana Asian Games ini bisa di Jawa Timur. Bapak-bapak, ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang terakhir khususnya kepada Pak Samuel, tidak usah khawatir Pak Samuel kalau bupatinya ini adalah salah satu partai dan sekaligus selaku ketua partai. Tidak usah khawatir. Sambari dengan Muhammad Qasim itu sudah sepakat tidak boleh membawa-bawa dan tidak boleh mengibarkan bendera partai di tempat kerja saya. Bahkan warna pun, sampai lihat warna pun telapak tangan saya saja, tidak ada warna kuning yang awe-awe di sana, itu tidak ada. Pak Samuel tidak usah khawatir, saya sudah komitmen dengan Pak D, walaupun tidak secara langsung saya ucapkan, tetapi terpatri dalam diri saya akan bantu jika Pak Dekarwo membutuhkan saya untuk mendukung dan mencalonkan Pak Dekarwo untuk menjadi gubernur yang kedua. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kan seneng kan kalau dipimpin Pak Dekarwo? Alhamdulillah Pak D. Nek masyarakat sampun seneng Pak D. Panjenengan boten angsal, boten nyalonaken ibu. Jadi Pak D ini harus mencalonkan siapapun gandengannya, yang penting Pak D tampil dulu. Kalau masih dengan Gus Ipul ya monggo saja. Kalau dengan Gus Ipul ya monggo saja. Saya kok tidak berani ngomong yang lain. Ya pokoknya ini hak prerogatif sepenuhnya adalah ada di Pak D. Jadi ini disaksikan Pak D, disaksikan seluruh kiai bahwa saya komitmen akan ikut supaya Pak Samuel tidak gudut saya terus Pak. Ini gudut saya terus Pak Samuel ini. Ya, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf Pak D, barangkali selama perjalanan Pak D masih terganggu, jalan-jalan yang masih belum begitu bagus, tapi kami komitmen dengan seluruh masyarakat Kabupaten Gresik dan mempunyai niat, mempunyai moto tahun 2013 Gresik tanpa lubang, untuk jalan-jalan yang
ada di tingkat kabupaten khususnya yang ada di aspal, ini tanpa lubang. Sampai hari ini yang belum terselesaikan, insya Allah tahun 2012 akhir, yang belum selesai adalah mulai Kecamatan Dukur sampai Gerdugung, Pertigaan, ini segera selesai tahun ini. Kemudian mulai duduk sampean sampai ke daerah Benjeng, kemudian belok ke Kasin Balong Panggang, tinggal itu. Saya pikir yang lain sudah terselesaikan. Kalau sudah mulus semua, kami akan bekerja sama dengan para kontraktor dan investor untuk membagi wilayah-wilayah bentuk zona-zona, dan jalan ini tidak boleh lubang. Ini. Kemudian yang harus kami selesaikan pada tahun 2013 yang masih dirasakan oleh masyarakat banyak tentang air. Insya Allah akhir November kerjasama dengan PT Dewata Bangun Tirta 200 liter per detik insya Allah bisa terselesaikan. Kemudian untuk akhir Desember pada jam 00.01 Januari 2013 insya Allah kerjasama dengan PT Drupadi insya Allah 250 liter per detik bisa terselesaikan sambil menunggu program unggulan yang diprogramkan oleh Jawa Timur untuk masuk ke Gresik 1000 liter per detik, dan insya Allah bisa kami rasakan tahun 2014 insya Allah akhir itu 500 liter per detik. Dengan demikian Gresik tidak mengalami kekeringan lagi. Pak Dekarwo yang saya hormati, yang paling terakhir perlu saya informasikan bahwa saya masuk dengan Bapak Haji Muhammad Qasim, APBD kita yang telah diputuskan oleh teman-teman DPR itu 900 lebih. Kemudian saya memasuki APBD yang pertama 1,026 triliun. Kemudian masuk tahun 2012 awal APBD 1.545 miliar. Alhamdulillah PAPBD barusan digedok ini sudah 1,6 triliun. Ini semua karena kerja keras masyarakat Gresik secara keseluruhan, dan alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita 7,36%, insya Allah di atas pertumbuhan nasional. Insya Allah ini saya laporkan, mudah-mudahan kalau pertumbuhan ekonomi bagus, ujung-ujungnya rakyat sejahtera. Kalau rakyat sejahtera, insya Allah pajaknya lancar. Kalau pajaknya lancar, insya Allah pembangunan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.